Oh, masa Allah. Nah, spill yang pertanyaan yang kedua tadi. Ini sebelum mengarah ke poin, wah ini nggak sadar nih. Saking enak nih ngobrol nih ya. Aduh, tapi di sesi yang kedua ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Bisa dimatiin ya. Ini nih, nggak apa-apa. Sesi kadang wanita merasa atau para istri tepatnya ya merasa ini yang saya dengar-dengar mereka. Ya. Kenapa sih para laki-laki kok enaknya jadi laki-laki? Jadi pemimpin lah. Terus kemudian selalu yang paling depan, kita harus begini begitu yang tadi dijelaskan. Ya. Kayaknya secara agama tidak berpihak ke mereka. Ya. Lebih lagi ada dalil nih harus laki-laki boleh poligami. Perempuan masih nggak boleh nih poliandri. Kenapa? Ini jawaban sederhananya kenapa, Bung? Ya. Ini kayak kita bicara sama Ustadz ya. Lawyer padahal lo ya. Jadi begini, segala ketentuan Tuhan itu Allah itu sudah memprediksi segala potensi. Apakah yang akan menjadi potensi atau itu potensial? Gitu. Nah, seorang laki-laki kalau kita merujuk kepada sejarahnya misalnya ya, ada Abul Bashar kita. Abul Bashar itu kan bapak dari segala manusia. Kita kebetulan beragama Islam, saya beragama Islam, kita berarti punya Nabi Adam, punya Ibu Hawa. Ya, punya Ibu Hawa. Di dalam sejarahnya tentu kita semua kan sudah paham bagaimana kemudian Abul Bashar kita yang memang dilarang oleh Allah itu mendekati buah syajar yang disebut dengan khuldi. Ya kan begitu, dilarang. Memakan ya, tepatnya dilarang memakan. Tetapi kemudian atas rayuan dari Ibu Hawa, atas rayuan dari setan yang terkutuk tadi nih, iblis dan macam-macam, yang seolah-olah menyerupai malaikat, seolah-olah ya diutus oleh Tuhan kan begitu ya. Yang kemudian Ibu Hawa mengiyakan begitu. Artinya kalau bahasa sekarang sudahlah kanda, ini kita makan, misalnya begitu ya. Dan saat itu sebenarnya Nabi Adam kalau dari sejarahnya itu masih meyakini, ini saya tidak yakin ini adalah utusannya Allah, malaikat, tidak yakin. Kenapa? Karena tidak pernah Allah itu kalau sudah melarang kemudian mengutus seorang malaikat untuk membolehkan. Nah, itu alam bawah sadar sebenarnya mengatakan itu. Tetapi itu karena setan itu demikian menggoda begitu ya. Kemudian Ibu Hawa juga mengiyakan begitu ya. Saya tidak dalam rangka kemudian memvonis itu gara-gara Ibu Hawa, tidak begitu ya. Mengiyakan. Jadi Ibu Hawa ini meyakini memang ini utusannya Allah ini kan. Ini malaikat bener nih kan begitu. Akhirnya termakanlah kan begitu ya. Walaupun itu sebagian sejarah itu menyebutkan misalnya itu Adam itu masih sampai di tenggorokan. Sedangkan yang Ibu Hawa itu sudah masuk. Dia sudah melewati tenggorokan begitu ya. Dan kemudian ditegurlah oleh Allah itu. Kenapa engkau makan itu? Padahal sudah aku larang. Walaupun kemudian di ayat lain itu kemudian kan ada inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard, di bumi kan begitu ya. Ya ini kan bagian dari Tuhan ini kan sudah membuat skenario besar begitu. Walaupun itu kemudian diinterupsi itu kan oleh iblis. Diinterupsi, kenapa engkau ciptakan manusia? Kenapa engkau kemudian manusia ini hadir ke muka bumi kan begitu ya? Sedangkan mereka itu berpotensi untuk melakukan kerusakan. Lah, setan saja itu sudah membuat satu pernyataan itu sebuah potensial itu kerusakan. Yang hari ini kita saksikan betul itu kan. Tetapi kan Tuhan memiliki maksud lain. Kalau menyangkut pertanyaan tadi ya, seolah-olah perempuan itu kemudian merasa tidak adil. Tetapi yang harus diingat, adil itu tidak berarti sama. Betul. Ini yang kadang kita itu terjebak bahwa adil itu mesti sama. Tidak. Adil itu proporsional. Ya. Adil itu proporsional ya. Kita lah punya anak kan ya. Jadi kita punya anak. Tentu yang anak TK ini kan kita misalnya kasih uang jajan itu kan 10.000 atau 20.000. Anak yang sudah SD ya tidak mungkin kita kasih sekian. Anak yang sudah SMP, yang sudah SMA bahkan sudah kuliah. Nah, dengan memberi sesuai dengan umurnya itulah adil. Tapi ketika memberi ini sama dari TK sampai itu tidak adil. Lawan kata dari tidak adil itu dolim. Betul. Itu lawan katanya.
Maka ketika kemudian ada muncul ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di situ ingin menerangkan tentang bahwa seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Itu korelatif juga dengan warisan. Jadi warisan kalau di dalam Islam itu laki-laki lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Ini kalau dimaknai letterlock itu ya, itu tidak adil. Ya. Betul enggak? Tidak adil ini. Tetapi kalau kita mau jujur, ketika seorang laki-laki memutuskan untuk menikah, artinya Allah hadirkan hal istimewa, keinginan untuk menikah begitu ya, memutuskan, maka ia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ya. Sedangkan anak perempuan ketika dipinang oleh seorang pangeran gitu kan, ya, maka di detik itu dia menjadi tanggung jawab suaminya. Ya. Dan tidak ada kewajiban perempuan itu mencari nafkah, tidak ada. Bahwa perempuan wanita karir itu boleh-boleh saja sepanjang tugas keibuannya tidak diabaikan, apalagi ditinggalkan, apalagi dipasrahkan kepada pembantu. Lama-lama nanti pembantu dipanggil bunda, ya toh, ibunya ini dipanggil tante. Ini kan susah ya kan? Karena apa? Perempuan itu madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka buat saya yang meminta kepada istri saya mau kerja. Iya, kerja merawat anak-anak, kerja juga mengurusi rumah tangga, suami, makannya dan seterusnya. Itu sudah lebih dari segalanya sudah. Itu loh. Karena perempuan juga kalau sudah merawat anak, ya toh, kemudian melayani suami, menemani makan, itu kan, dan seterusnya di dalam rumah itu, maka itulah yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Baiti jannati akan digapai. Potensi loh ya. Potensi ini digapai. Kalau ini sudah jalan, sudah terang, itu potensi. Termasuk tidak membantah tadi ya. Cukuplah enggih, begitu diajak juga cukuplah enggih, kecuali hal-hal yang memang dilarang. Ya surga. Cukup enggak aja dapat surga itu. Sudah dapat surga. Kalau bagaimana Pak sih kalau dia tidak rajin ibadahnya? Tidak dihitung oleh Allah sebagai sesuatu yang menjadi penghalang. Kalau laki-laki berat itu sebenarnya. Tuh, laki-laki itu untuk masuk surga itu lebih berat daripada perempuan. Iya. Kenapa? Karena laki-laki selain bertanggung jawab pada dirinya, akan dihisap, akan ditanya ini oleh Allah nanti di pengadilan, di mahkamah ketuhanan akan ditanya. Dirimu sebagai laki-laki, kamu sudah menjaga diri enggak? Sebagai seorang suami sudah jaga diri enggak? Atau kemudian kamu sering bermain-main di luar? Yang istilah sekarang sering jajan di luar. Ya, itu satu. Yang kedua, kamu sudah bertanggung jawab enggak pada istrimu? Kamu sudah jaga enggak istrimu itu? Terus anak-anakmu, banyak anak perempuan loh, anak-anakmu juga. Kamu sudah jaga enggak? Jadi tanggung jawabnya selain dirinya, itu istrinya, kemudian anak-anaknya. Artinya secara singkat, dijaga untuk tidak tergelincir. Ya. Pada perbuatan-perbuatan yang tidak produktif, apalagi berkualifikasi maksiat, apalagi berkualifikasi yang kemudian mencederakan diri ya. Maaf, misalnya dia pergaulannya bebas ya. Pergaulannya tidak terkontrol. Betul. Waktunya pulang ke rumah masih dicari oleh orang tuanya. Betul. Tidak terkontrol sama sekali. Orang tuanya sibuk bekerja. Padahal itu adalah aset. Dan anak itu adalah aset paling besar dalam kehidupan rumah tangga. Karena dialah penerus yang harus lebih hebat dari ayah dan bundanya. Kalau hanya diciptakan sama, rugilah. Loh serius, kalau hanya diciptakan hebat seperti ayahnya gitu kan, hebat seperti bundanya, kita ini rugi. Sama ketika saya ngajar di kampus. Kalian cita-citanya apa? Tulis. Singkat cerita, ingin hebat seperti dosennya. Tegas saya katakan, kalau sekedar Anda bercita-cita hebat seperti dosennya, saya tidak mau ngajar. Saya rugi. Kenapa? Karena Aziz itu diproduksi di tahun yang lampau. Segala perkembangan itu tidak ada. Dan Anda hari ini itu perkembangan demikian luar biasa. Buku jendela dunia, kemajuan dan seterusnya. Akses kita ingin tahu itu cepat sekali. Terus bagaimana Pak? Anda harus menjadi orang yang lebih hebat dari dosennya. Harus lebih segalanya dari dosennya. Itulah yang disebut dengan sukses. Kalau dosennya menjadi pemimpin, Anda juga harus menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat.
Karena sejatinya pemimpin itu disebut sukses adalah begitu melahirkan pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak melahirkan pemimpin atau menstop orang-orang yang dipimpinnya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang hebat, maka sesungguhnya itu adalah kecelakaan, kebinasaan sesungguhnya. Nah, kembali kepada yang perempuan tadi. Adil itu perspektif yang buat saya di dalam teologi itu sedemikian rupa diatur. Dalam hal waris juga diatur begitu. Contoh misalnya, kenapa itu kalau emasmu yang laki-laki kok pulang malam kok enggak begitu ditegur? Tapi kenapa kalau adiknya yang perempuan kok ditegur? Nah, sekarang misalnya kita uji dengan cepat-cepat ini ya. Kita uji. Laki-laki pulang agak malam, potensi untuk diganggu orang dengan perempuan pulang agak malam. Perempuan. Jelas perempuan dong. Secara fisikly, laki-laki itu tentu lebih strong, lebih kuat dia kan. Dan secara fisikly perempuan juga lebih weak, lemah. Lebih lemah kan begitu. Secara fisik. Kalau diganggu orang kan begitu ya. Teriak juga begitu, nyelamatkan diri juga begitu. Betul. Ya, dan seterusnya. Itu sesungguhnya sudah konsep yang cukup bagus. Bagi seorang istri juga begitu. Loh, kenapa kemudian kok surga saya ini ada di seorang suami dan seterusnya? Kenapa kok tidak di saya? Nah, ini pikiran-pikiran yang tadi kita kan ngopi. Ya toh? Kita kan ngopi nih. Ini saya ngopi nih. Kita akan ngopi ya. Maka ada istilah ngopi ini kurang ado. Ngopinya kurang jauh. Artinya apa? Kalau seseorang itu mau menikah, maka pelajarilah hak dan kewajibannya yang melekat secara asasi dan kodrati. Kita kan tidak mungkin kalau laki-laki kemudian kita mau adil misalnya barang berat-berat berarti ikut angkat. Kan tidak mungkin. Ya kan? Nah, itu satu contoh bahwa agama itu sudah meletakkan sesuatu pada porsinya. Gitu loh, pada porsinya. Betul. Nah, kenapa pula kemudian perempuan itu dilarang keluar tanpa izin seorang suami? Semua itu untuk melindungi mereka. Untuk melindungi. Bahkan sholat jamaah yang utama bagi perempuan itu di mana? Di rumahnya bersama anak-anaknya. Kalau dibolehkan poliandri nanti menentukan ini anaknya siapa? Itu pula kemudian dalam berbagai kasus perceraian dan seterusnya dalil kami memang kalau ada matna watulat waruba. Itu kan banyak tokoh yang kemudian menjelaskan berhenti di waruba itu. Ya toh? Kita harus akui dengan jujur itu. Saya kerap kritik itu kan pendai, penceramah, tokoh, ulama, kiai itu hanya menjelaskan berhenti di waruba itu. Nikah 1, 2, 3 atau 4. 2 atau 3 atau 4. Berhenti sudah. Padahal itu harus dilanjutkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum, jika dirimu meyakini ada potensi tidak dapat berlaku adil. Ada potensi ya. Ini makna sejarah luas nih. Ada potensi tidak bisa berlaku adil, tidak bisa membagi cinta begitu ya dan seterusnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, tidak bisa berlaku adil. Fawahidah, satu saja. Setiap orang memahami kemampuannya. Tidak perlu nanya orang lain. Dirinya sendiri yang paham. Dirinya sendiri yang paham. Sama dengan ketika orang itu mengikuti ujian. Selalu saya tanya, udah ikut ujian? Ya. Berapa persen bisa jawab? Yang benar loh. Menurut sampean, 99% benar itu. Dari 100 soal itu. 40. Tidak lulus. Walaupun belum pengumuman. Saya sudah bisa memastikan dia tidak akan lulus. Tapi kalau dia jawab dari 100 soal, berapa soal yang bisa dijawab? 75 sampai 80 lulus. Karena itu sudah di atas standar. Hanya dia yang tahu tentang dirinya. Ya, yang tahu tentang dirinya. Ya toh kan sama ketika kemudian katakan perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Suaminya taunya ada di rumah. Ya toh? Bayangkan ketika dia keluar rumah tanpa izin suami, fitnahnya itu kan besar. Fitnahnya itu besar sekali, kan begitu. Nah, siapa yang bisa menjamin itu? Kemudian perempuan ini tidak dihinggapi fitnah tadi. Bahkan termasuk sholat jamaah ke masjid itu. Bahkan termasuk sholat jamaah ke masjid. Oh, enggak Pak, itu kan itu baik. Tapi kalau suamimu meminta sholat di rumah sama anak-anak sekaligus menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Kan begitu.
Oh saya begini, kalau perlu saya tidak ke masjid. Saya akan pimpin menjadi imam di sini. Saya akan ceramah di depan keluarga kecil yang bahagia ini. Nah, itu artinya apa? Jadi perempuan itu memang untuk dilindungi. Gitu loh. Lah kalau laki-laki ke masjid, ya enggak mungkin lah disul-sulin orang kan begitu ya. Kan begitu ke tempat ibadah kan tidak mungkin kan begitu. Walaupun kemudian sarungnya kesingkap laki-laki kan ya enggak mungkin. Siapa? Karena apa? Perempuan itu rasa malunya tinggi. Betul. Ya toh rasa malunya itu tinggi. Dan perempuan itu tidak mungkin dia sembarangan seperti kemudian laki-laki maaf-maaf saja yang potensi menggoda orang itu tinggi. Jangankan kemudian dari sisi penampilan, mendengarkan suaranya saja. Walaupun ini ada tabir, tapi suara itu siapa yang bisa membantah untuk sampai itu kan? Mendengarkan suaranya saja, tapi begitu itu klik, begitu itu senang, terjadi yang namanya degup cinta, benih-benih. Ya kan begitu ya? Maka saya selalu meminta kepada istri saya itu, untuk sholat di rumah bersama anak-anak. Kalau meminta, biarlah saya jadi imam di rumah dan tetap seperti di masjid itu ya, memberikan petuah-petuah ya kepada keluarga kita ini sejenak. Kan kita ajari mereka untuk kemudian bagaimana menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, menjadi istri yang soleha. Saya sendiri kemudian belajar menjadi suami yang soleh, kan begitu toh? Artinya memang dua-duanya, tidak hanya istri. Suaminya juga harus soleh ini. Istrinya soleha, suaminya juga harus soleh. Tapi di dalam konteks itu yang disebut adil. Jangan hanya istrinya saja yang diminta soleha, atau suaminya saja diminta soleh, istrinya tidak soleha. Nah, itu harus dua-duanya itu soleh, dia soleha. Sehingga ia menjadi figur yang sempurna bagi anak-anaknya. Jadi adil itu proporsional. Nah, bahwa kemudian itu ada perempuan yang potensi itu kerap tidak bisa menyembunyikan cemburu kepada ibu mertuanya. Ya toh, kumpul dengan ibu mertuanya dan seterusnya itu perlu dipahamkan oleh suaminya. Jadikan itu ladang amal, jadikan itu ladang untuk menyuburkan rezeki karena di sini ada orang tua yang kita rawat. Itu kesempatan yang baik dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Itu baik para istri-istri kalau mau dapat surga, kasih izin suami untuk mendapatkan surganya. Oh, kasih izin untuk mendapat surganya. Karena surgamu ada pada suamimu. Dan satu yang mau saya sampaikan di sini bahwa jangankan suami yang kerjaannya itu tidak cukup gajinya untuk menghidupi, tidak punya kerja sekalipun, tidak punya kerja sekalipun ya. Bahkan seorang suami itu kemudian kerap menyimpang sekalipun, ya. Seorang istri tidak boleh durhaka kepada suaminya, tidak boleh. Karena suamimu itu yang dikirim oleh Allah, itu yang terbaik bagi dirimu. Kan begitu ya. Yang dikirim oleh apapun bentuknya, dan itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi bila istrinya tidak dijaga oleh suaminya, anaknya tidak dijaga oleh suaminya, yang dosa itu hanya suaminya. Istrinya enggak. Iya. Gitu loh. Di hadapan Allah itu ya suaminya yang disoal gitu. Tidak ada soal ini bagi istri, kecuali seorang suami sudah mengarahkan betul, sudah ini dan seterusnya. Kemudian itu masih menjadi karakter dasar, sulit sekali kemudian dirubah dan seterusnya. Ya Nabi Muhammad saja juga ditegur oleh Allah kan. Ya Muhammad, urusan hidayah itu urusanku, bukan urusanmu. Kewajibanmu adalah mengingatkan, meyakinkan berkali-kali dan seterusnya itu. Tetapi begitu ya tidak mau berubah, biarkan. Nggak bisa itu, nggak bisa itu dipaksakan. Tetapi dalam konteks kemudian sudah ada keturunan dan seterusnya. Itu yang kadang orang tidak banyak berpikir. Kami ini mendampingi berbagai kasus itu perceraian. Kami kalau sudah ada anak, kami memastikan tidak cerai. Walaupun itu sudah problemnya sebesar gunung sekalipun. Kalau sudah anak, mesti anak itu akan menjadi tumpuan kami. Tidak cerai. Apapun itu caranya kita lakukan. Advokasinya terutama non litigasi.
Kalau litigasi di dalam pengadilan ya hanya berdasar pada pembuktian-pembuktian saja. Mestinya jadi lawyernya Desta sama istrinya itu. Kan sampai bisa-bisa itu. Iya, sebenarnya itu kan seni. Ada seni orang yang ingin cerai tidak jadi cerai. Ada seninya. Salah satu seni saya bocorkan sedikit saja. Saya bocorkan di sini. Jadi saya selalu orang yang digugat. Pihak kami nih. Selalu orang pihaknya laki-laki. Iya, laki-laki nih, tergugat nih. Nah, entah karena nikah lagi, entah apa dan seterusnya lah, kan begitu ya. Lalu saya tanya begini, sebelum putusan, Mbak, Abang hidup tahun berapa dengan suamimu? Tahun sekian. Berarti berapa tahun? Berarti sudah 15 tahun, Pak Aziz. Buah cinta sudah berapa? Sudah 3, Pak Aziz. Oke. Dulu sudah punya apa-apa? Oh, enggak punya, Pak Aziz. Sekarang punya apa-apa? Ya, oke. Singgasana hari ini sudah dipunyai. Kamu marah pada suamimu? Ya. Kenapa? Karena sudah nikah lagi. Oke. Tidak ada, Pak Aziz, perempuan yang mau dimadu. Mau dipoligami. Itu tidak ada katanya. Oke. Ini tontonan ditunggu-tunggu ini jawabannya. Saya hanya bertanya itu 2 pertanyaan kepada si perempuan ini. Saya bicara dengan nada yang begitu pelan. Mbak, kalau sampean ingin ngomong saja, saya mau dengarkan seksama. Tidak akan saya sela. Oh, sudah selesai, Pak Aziz. Oke. Sekarang saya mau ngomong tapi jangan disela. Oke. Pertama, apa sampean masih cinta kepada suamimu? Masih tapi benci. Jangan jawab karena ini pertanyaan saya ini paling dasar. Di hatimu itu masih cinta atau tidak? Pak Aziz, saya ini masih cinta, Pak. Tetapi sudah bersyarat ini, Pak. Istri keduanya itu putuskan dulu, Pak. Ceraikan dulu, Pak. Bukan itu yang saya tanya. Kamu masih cinta enggak kepada suamimu? Ya, sebenarnya masih cinta, masih stop di situ, oke? Udah itu aja dulu. Yang kedua, bila putusan besok itu kemudian saya akan menyetujui di dalam persidangan itu, berarti cerai. Pertanyaan saya, kalau kamu masih cinta, kalau dulu kamu ndak punya apa-apa, kalau dulu kamu bertaruh bekerja sampai sukses hari ini, hingga lahir anak-anakmu itu yang memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya. Oke? Kemudian besok itu akan diputus oleh hakim bahwa kalian itu akan bercerai. Pertanyaan saya adalah, relakah orang yang selama ini hidup denganmu berdua, membina rumah tangga, berbagai ujian, bahagia, tangis, dan seterusnya menghiasi kamu itu? Relakah kamu besok lusa orang itu yang menjadi pujaanmu jatuh ke pelukan wanita lain? Jujur tidak rela, Pak. Stop di situ. Kan sudah jatuh. Ya, misalnya. Jadi saya akan tanya dulu, ini putusan kan besok? Ya. Saya nanya dulu ini hari ini. Relakah kamu? Dan rata-rata orang yang saya tanya itu tidak rela, Pak Aziz. Dia bilang tidak rela. Segalanya akan habis kena putusan besok. Oke. Sekarang dengarkan saya bicara. Apapun kelemahan suamimu, apapun kekurangan suamimu ya, pelanggaran apapun suamimu itu menjadi tanggung jawabnya dia loh. Di hadapan Tuhan nanti. Ya. Tetapi bila melepaskanmu dan kemudian kamu bertemu dengan orang yang tidak tepat, kamu harus membina lagi karakter dan seterusnya. Terus dia tidak menjadi figur bagi anak-anakmu. Apalagi ada anak perempuanmu yang membutuhkan wali nantinya. Ya toh, saya bilang itu. Itu semua bisa dibenahi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah itu bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kita duduk bersama, cari jalan keluarnya yang baik. Apalagi si laki-laki itu masih mau bertanggung jawab. Tuh, laki-laki itu satu, dia katakan saya masih cinta dan saya tidak akan melepaskan istri saya, Pak. Pertama, iya. Oke, walaupun diputus di pengadilan agama, maka kita akan banding, Pak. Diputus dibanding, kita akan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan keluarga ini. Sudah sekian belas tahun mendampingi saya, Pak. Oke.
Dan kamu masih bertanggung jawab kan? Masih bertanggung jawab, Pak. Walaupun dia sudah meninggalkan rumah. Akhirnya si perempuan itu saya minta untuk kembali ke rumah. Dan akhirnya kembali ke rumah. Dan sekarang jadi satu. Ini namanya kerja dapat surga juga nih. Dapat pahala maksudnya. Artinya apa? Kita ini lawyer iya. Tetapi personal approach. Kemudian kita ini juga sudah berkeluarga. Jadi kita ini kan memahami betul. Kan begitu ya. Terus ada anak-anak. Terutama ada anak-anak. Betul. Saya katakan kepada mereka berdua. Saya dudukkan mereka berdua. Jangan jadikan anakmu harus menanggung resiko dalam bentuk apapun. Karena ulah kalian berdua. Anak itu tidak salah. Maka celakalah bagi seorang suami, bagi seorang istri yang tidak memedulikan perasaan seorang anak. Walaupun mereka kecil-kecil, mereka berbicara dengan bahasanya. Mereka berbicara dengan usianya. Tapi kalian saja yang tidak bisa menangkap apa yang ia pikirkan, saya bilang itu. Maka saran saya, ingatlah, ini kesempatan terakhir. Putuskan yang terbaik. Jangan mengikuti hawa nafsu. Dilarang keras orang mengambil keputusan dalam keadaan emosi, marah. Kata Umar bin Khattab. Nah, jadi itu butuh seni memang. Butuh seni. Jadi benar. seni memengaruhi, seni meyakinkan, itu butuh seni. Ya kalau kita hanya bertarung di pengadilan, Mas. Hanya berdasarkan hukum saja. Berdasarkan hukum positif saja. Ya selesai, Mas. Sudah. Apalagi kasus perceraian itu kerap menjadi godaan bagi para lawyer itu. Nah, itu dia. Nanti ada itu udah disampaikan saya malam-malam. Tapi jangan nanti kita panjang lagi. Overheat kameranya. Yes. Cuma kita harus terakhir. Oke. Dari tadi para pemirsa Victorian yang di Malang Raya udah pada, khususnya Kota Malang. Ini kita sudah mengetahui nih kan Pak Sepak Terjang tadi bicara pemimpin. Beliau ini saya dapat kabar nih mendaftarkan untuk maju menjadi pemimpin. 1 jam 20 menit kita sudah setidaknya melihat sosok seorang calon pemimpin muda Malang. Betul nih, Bung, daftar di bursa pemilihan wali kota Malang. Yes. Nah, jawab yang tegas nih. Yes, langsung. Saya dengar dari bursanya PDIP ya? Iya, jadi secara singkat setelah mendapatkan restu dari Kanjeng Umi, mendapatkan restu juga dari mertua dan dari istri serta anak-anak dan seluruh keluarga, serta dorongan mendengarkan aspirasi, permintaan dari para kolega jaringan, NGO, tokoh masyarakat dan seterusnya. Dan memang secara pribadi saya sudah lama mendiskusikan bagaimana Malang itu dimajukan. Saya sudah lama itu berpikir. Saya sudah lama terlibat diskusi-diskusi soal banjir, soal sampah, soal anggaran pendapatan belanja daerah, soal keberpihakan 20%. Soal parkiran. Ya, soal parkir, soal tata kelola kota. Kemudian soal revitalisasi pasar. Oke? Soal bagaimana pendidikan dikelola. Pasar Belimbing itu gimana? Nah, pasar Belimbing, pasar Gadang, dan seterusnya kan begitu ya. Nah, soal wisata pendidikan, soal industri pendidikan. Karena kalau bicara Malang Kota ini kan tidak memiliki gunung, tidak memiliki laut, tidak memiliki tempat wisata. Ini kalau kita mau jujur Malang Kota kan tidak punya itu. Tidak punya. Maka Tribina Cita. Kan begitu ya. Tribina Cita. Ada pendidikan, ada wisata pendidikan, ada industri pendidikan. Oke. Saya bocorkan. Semua relate sama pendidikan intinya. Ya. Karena kita kota pendidikan. Betul, kita ini kan kota pendidikan. Ya, setelah Yogyakarta konon begitu ya. Setelah Yogyakarta. Artinya begini, secara singkat saya ingin sampaikan bahwa dengan pendidikanlah masa depan itu akan cerah. Dengan pendidikanlah seseorang itu potensial bisa menggapai cita-citanya. Maka ke depan tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Tidak boleh ada anak-anak yang sudah sekolah tapi dia tidak memegang ijazahnya. Karena faktor masih menunggak SPP. Tidak boleh. Ke depan itu harus dilakukan Memorandum of Understanding antara pemerintah kota yang diinisiasi oleh pemimpinnya, Wali Kota Malang, melalui Dinas Pendidikan kepada seluruh pendidikan dan rektor-rektor itu Semalang. Bahwa kita lakukan yang namanya subsidi silang. Ya. Jadi anak-anak yang tidak mampu dan seterusnya kita bantu. Tidak saja orang berprestasi. Itu jomplang. Oh, khusus yang berprestasi. Bagaimana yang tidak berprestasi?
Mereka tidak berprestasi karena memang tidak ada fasilitas, orang dia tidak berkecukupan ekonomi, kan begitu toh? Maka tugas kita lah mencukupkan ekonominya, gitu. Maka saya sudah terbiasa ketika kantor kami didatangi orang-orang tadi, karena memang program kami itu kan pro bono publico itu ya. Nah, ketika kita didatangi itu, kami bahkan surat kuasa tertulis saja tidak bikin. Kami pakai surat kuasa langsung. Itu juga jarang digunakan oleh seorang lawyer. Kami begitu telepon, Pak Aziz, ijazah anak saya tidak bisa dia. Di mana itu? Sekolah ini, Pak. Oke. Besok pagi kita datang. Bagaimana kuasa? Tidak perlu pikirkan kuasa. Oh, bagaimana Pak? Profesional fee? Tidak perlu pikirkan profesional fee. Anda cukup datang ke situ. Jam sekian. Kami langsung datang ke situ. Pertanyaan saya satu kepada kepala sekolah. Apakah benar sekolah yang Bapak Ibu pimpin itu menahan ijazah klien kami karena faktor menunggak SPP? Banyak sekolah kami datangi itu. Dan mereka mayoritas menjawab, tidak benar Pak Aziz. Padahal kemarinnya masih ditagih itu. Kemarinnya masih ditagih ya. Kalau mau ngambil ijazah kamu lunasi dulu dong. Gitu kan? Tapi di hadapan kami, alhamdulillah, menjawabnya tidak benar. Sehingga pertanyaan saya lanjutannya apa? Oh, tidak benar. Tidak benar Pak Aziz. Kalau tidak benar, mana ijazahnya? Oh, sebentar Pak, kita ambil. Ijazah diambil. Oke. Berarti ijazahnya langsung bisa diketik. Oh, sebentar Pak Aziz, kita bikin surat, kita ketik dulu. Oh, enggak perlu diketik. Oh, enggak perlu diketik. Sebentar, kita carikan ini materai dulu 10.000. Oh, enggak perlu materai. Materai itu kan kebiasaan. Enggak ada itu syarat. Dalam bentuk apapun materai itu. Cuma karena pemerintah memfasilitasi dalam tanda petik ini kan jualan. Jualan, ya. Kan begitu ya. Saya terbiasa itu. Perjanjian-perjanjian apapun, enggak perlu itu materai itu. Apa enggak bisa kemudian saya buktikan tanpa materai itu? Ya bisa dong. Ngomong ilmu hukum kok. Ilmu hukum itu ilmu pasti. Kan begitu. Oke. Nah, akhirnya kemudian hanya ditulis biasa, tulis tangan. Bahkan saya yang kadang menuliskan itu kan, serah terima ijazah itu. Begitu sudah diterima, oke, langsung saya katakan begini. Makanya tadi saya katakan, tidak boleh ada anak-anak itu tidak bisa sekolah. Ditahan ijazahnya. Bahkan tidak boleh ada orang Malang itu mohon maaf, itu tidak makan. Tidak boleh. Makanya ketika dia orang tidak mampu, ijazahnya tertahan, menunggak SPP, ya. Kemudian saya ambil, kemudian ijazahnya saya pegang, oke. Kita ambil gambar Pak, proses serah terima. Oke, klien saya ajak, kita ambil gambar. Oke, hari ini ya, kita sudah ambil ini ijazahnya ya. Oke, sekarang tolong Bapak sumbang klien saya. Hari ini belum beri belas, hari ini belum beli minyak goreng, saya bilang gitu. Oh iya sebentar Pak, kita akan carikan. Oh tidak perlu, itu dari dompetnya Bapak Ibu ini. Kasih duit yang pertama kali dilihat, kasih. Jadi oh, kok maksa Pak Aziz? Bukan, saya ini ingin mendorong. Ucapan saya ini juga bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba. Tidak ada tiba-tiba di dunia. Tuhan itu sudah gerakkan lisan saya untuk mengatakan itu, dan itu menjadi ladang amalnya dia. Ini salah satu solusi gitu kan. Dia sudah tidak bayar, dan saya minta dia sumbang dia, agar hari ini bisa beli beras barang 5-10 kilo, syukur 25 kilo. Sehingga bisa hidup 1 minggu ke depan gitu kan. Dan selalu saya sampaikan, per hari ini keluarga ini tolong jangan diganggu. Ijazahnya kan sudah dikasihkan, oke? Ya, kami menjadi lawyer bagi keluarganya. Jadi tidak saja di hari itu, Mas. Kami ini menggaransi menjadi lawyernya. Artinya sampai kapanpun bila dia ada masalah kita dampingi. Wow. Hanya modalnya surat keterangan tidak mampu. Nah itu yang kami lakukan. Apakah kami bayar duit? Enggak. Kami hanya tanya apa benar. Oh tidak benar. Ya sudah, mana ijazahnya? Dan sampai 5 menit itu. Kami ambil ijazah-ijazah di Malang. Bahkan kemarin itu kolega saya yang saya sempat discuss, ya mantan pemimpin di Malang 2 periode gitu kan. Saya menyebutnya Mas Penny Suparto. Mengkisahkan. Tidak saja di sekolah-sekolah loh Mas Aziz. Di perguruan tinggi ada ijazah yang tidak bisa diambil. Dan beliau kasih buktinya ke saya. Ini juga menjadi PR-nya Pak Aziz ke depan. Bila PDI Perjuangan merestui, masyarakat Malang mempercayai, Tuhan menakdirkan untuk memimpin Malang Kota. Amin. Takdir. Oh berarti itu yang rasa terpanggil visi daripada Bung Aziz ya untuk bagaimana memimpin Kota Malang tadi itu. Iya, jelas dijelaskan. Cuman saya mau bertanya sedikit, saya mau mengkritisi Bung Aziz karena kami masyarakat awam, saya berada di Malang dari tahun 95, 96.
kadang ada kata-kata yang sangat sederhana aja sih. Nggak usah ada wali kota, kota Malang juga dengan sendirinya maju. Karena dari dulu sudah ada orang di mana-mana datang kuliah di Jawa, sekolah di Jawa, di dulunya malam ini sekolah di Malang dan kuliah di Malang. Singkat kata maksudnya gini, artinya selama ini yang dirasakan itu kurang adanya progresif atau ya mohon maaf nih, yang kita rasakan 10 tahun terakhir kalau di negara ya nasional. Ada program yang sifatnya progresif. Yang apa namanya? Gebrakan. Itu yang saya tidak rasakan. Oke. Saya sebagai pribadi ya masyarakat Malang. Jadi ya semuanya hanya, saya dulu merasakan kadang pemimpin itu kadang-kadang hanya seremonial. Pribadi saya menghadiri kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, melanjutkan program yang A dan B. Yang kita yang memahami pernah berorganisasi, saya pikir nggak usah ada pemimpin juga Malang udah bakal maju. Semua penduduk di sini berlomba-lomba mencukupi kehidupannya. Oke. Otomatis roda perekonomian juga akan maju. Gak perlu disuruh mereka untuk buka kos-kosan, mereka bakal buka. Gak perlu disuruh mereka buka warung, mereka pasti akan buka warung. Di setiap titik kota. Yang pada akhirnya masyarakat Malang juga pada sendirinya juga bakal maju dengan sendirinya. Artinya yang kita tidak rasakan adalah gebrakan-gebrakan yang sifatnya gebrakan sifatnya ada nih ternyata. Sesuatu hal, program, kegiatan yang bisa saya kedorong nih bisa sampai ke arah ini nih dari gebrakan supportnya pemerintah. Itu yang saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi so far selama dulu ini nggak usah ada. Saya tanyakan aja Pak Aziz, itu yang dirasakan mungkin Pak Aziz yang bertinggal selama di Malang ini, artinya nggak ada. Mungkin Pak Aziz berinteraksi dengan pemerintah ya, tapi kalau berada di tengah, menurut saya tadi itu lebih ke pemimpin yang seremonial, yang menghadiri kegiatan-kegiatan, programnya yang standar-standar itu aja, tanpa program yang buat langsung untuk masyarakat Malang. Yang sekarang kita rasakan 10 tahun terakhir ini tiba-tiba tol langsung jadi. Perubahannya drastis banget. Perubahan perekonomian langsung drastis. Kita udah bisa 1 jam. Dulu kita rasakan. Itu yang maksud saya. Dalam konteks lokal tuh ada sesuatu gebrakan yang wow ini. Yang bisa. Boleh saya tanya untuk Pak Aziz, apa yang kira-kira mendorong Pak Aziz untuk Kota Malang? Jadi saya memang lama berpikir dan banyak orang memberi masukan ya. Izin Pak Aziz, 5 menit Pak Aziz, seminar saya jam 3 ini. Saya harus seminar. Ya. Jadi saya ke depan tuh berpikir begini. Di Malang itu lembaga pendidikan itu demikian menjamur dan perguruan tinggi itu luar biasa. Ada sekitar catatan kami itu ada sekitar 400.000 mahasiswa ya di Malang. Bayangkan dari 400.000 itu, kalau uang sakunya itu 2 juta saja per orang, 2 juta saja, maka per 30 hari atau per bulan itu, duit yang terkumpul itu berapa? Banyak pastinya. Sekitar 800 M. 800 M ya. Ya kan? Oke. Sekitar 800 M kan? Iya. Nah, itu hitungan saya ya, atau 3 juta lah katakan ya. Itu di angka segitu. Terjadi perputaran uang. Hampir 1 T. Nah, itu per bulannya saja segitu. Sekarang bagaimana kita ini sebagai, misalnya ya, kita yang lagi berpikir untuk menjadi pemimpin di Malang, kita berpikir bagaimana kemudian perputaran duit itu per bulannya katakan itu 800 miliar. Ya, 800 miliar itu betul-betul menjadi produktif bagi masyarakat menengah dan ke bawah itu. Ya. Artinya yang penjual nasi goreng, penjual mie tek-tek, penjual mie kuah dan seterusnya itu bagaimana ini betul-betul ini menjadi lahan basah pergerakan ekonomi kreatif. Itu sudah terjadi tanpa andil pemerintah. Oke, itu terjadi tanpa sentuh tangan pemerintah. Sekarang persoalannya ada program tidak? Pasti ada sentuh, cuman maksud saya ini ngomong kasarnya gitu ya. Ya. Makanya kemudian muncullah namanya pendidikan, namanya wisata pendidikan, namanya industri pendidikan. Apa menurut Pak Bung Aziz andil pemerintah untuk ke depan ketika melihat potensi ekonomi Malang yang begitu besar tadi itu? Nah, pemerintah itu adalah dia membuat program yang tidak itu saja yang selama ini yang saya
tidak sama sekali itu yang bersentuhan langsung memang tidak ada selama ini kan begitu. Saya lagi berpikir bagaimana potensi yang per bulan 800 miliar itu kita bikinkan itu program yang seperti wisata pendidikan. Wisata pendidikan itu bentuknya apa? Kita bikin. Karena kita tidak ada tempat wisata yang gunung dan seterusnya tadi kan. Kemudian industri pendidikan dan seterusnya gitu kan. Nah, berbagai kemajuan kita bikin Malang untuk mengetahui katakan 7 keajaiban dunia. Orang tidak perlu itu datang ke Taj Mahal dan seterusnya kan. Cukuplah datang ke Malang. Kita akan bikinkan itu. Katakan 3 dimensi atau 4 dimensi begitu. Dengan sistem tiketing. Dan tiketnya itu kita tidak bikin secara parsial begitu. Saya tuh punya pikiran ya. Itulah wisata pendidikan maksudnya. Ya, wisata pendidikan nih. Kalau parsial tentu sumbangan kepada APBD kecil. Kalau parsial. Tetapi kalau kita bikin misalnya secara progresif begitu. Apa itu secara progresif? Beli tiket sekali dan bisa digunakan 1 tahun. Tapi sekali ini syaratnya itu yang ada di KK itu beli semua. Berarti mereka datang ke Malang bawa kakaknya. Berarti ada bapak, ibunya, anaknya dan seterusnya itu beli. Dan harga itu dinaikkan sedikit. Berarti katakan ketemu 500.000 atau ketemu 2 juta. Bayangkan orang akan berlomba-lomba itu kan. Untuk kemudian datang ke Malang beli tiket. Ini 1 tahun bisa gratis ini. Tapi bawa kita semua keluarga kita nih. Sumbangannya itu besar Mas. Itu yang saya sebut sustainable. Yang kedua, saya lagi berpikir, ini kemacetan Malang kan luar biasa. Kalau sudah macet, pergerakan ekonomi itu juga mangkrak. Oke, maka saya berpikir juga untuk membangun jalan di atas jalan. Di semua jalan, membangun jalan di atas jalan. Ini banyak input sudah ke saya nih. Flyover. Ya, flyover. Flyover itu saya berpikir seperti di DKI. Ya toh? Di DKI. Jalan di atas jalan dan itu connecting itu semua. Tentu menggandeng investor. Dan pikiran ini sebenarnya dulu sudah pernah ada pikiran, tetapi mentok di satu titik di dekat alun-alun sana itu. Mentok di satu titik. Tetapi kita akan lakukan personal approach. Ya toh, personal approach. Bagaimana kita memahamkan agar pergerakan ekonomi ini tumbuh gitu loh. Karena kalau jalannya macet 1 jam, 2 jam, kita ini hidup di Malang seperti di Jakarta saja. Betul. Ya kan? Betul. Itu kan macet sudah itu mempengaruhi betul itu kepada perekonomian kita ini gitu kan. Nah, soal banjir dan seterusnya. Ya kita kan lagi berpikir itu kan bagaimana ini ditata, dikelola dengan baik sehingga suasana guyup, rukun, kegotong royongan, panggilan jiwa. Contoh misalnya ya, kita ada banyak masukan ke kita ini. Ada katakan Jumat bersih tiap bulan. Maka seluruh TNI, Polri, seluruh mahasiswa, seluruh ASN bersatu padu bagaimana seluruh sungai ini bersih. Gitu loh. Dan salah satu penyakit kita ini, kita juga harus atur ya, perda kos-kosan. Saya tidak tahu apakah sampai hari ini perda kos-kosan itu masih ada tegak tidak aturannya dan seterusnya. Kita ini juga bangsa timur, adat ketimuran kita harus pegang. Kita ini miris dengan pemberitaan ada anak di luar nikah dibuang dan seterusnya itu kan. Kita ini bukan sok suci, kita ingin memastikan kehormatan laki-laki, kehormatan perempuan, ya toh, itu betul-betul terjaga agar orang tuanya itu tidak menelan pil pahit kekecewaan, ya toh. Masa dikuliahkan ke Malang, tahu-tahu kemudian terjerembab dalam kenistaan akibat hidup di kos-kosan yang tidak terkontrol. Maka ini saya berpikir untuk dihidupkan perda kos-kosan yang mengatur betul agar moralitas anak-anak kita ini terjaga dengan baik. Apakah menjamin? Ya tidak menjamin. Tetapi paling tidak potensi untuk menuju jaminan itu akan ada. Itu yang harus juga kita lakukan. Dan perlindungan pada anak-anak kos juga. Nah, perlindungan. Karena ada anak yang kos yang ada yang mungkin biayanya tidak belum tentu, ada yang meninggal di kamar. Betul. Dari saya. Nah, ada yang bunuh diri juga. Iya, dan itu kan berarti memang ada persoalan yang memang harus dilakukan. Tadi kembali industri pendidikan. Ya. Kita tidak hanya mengandalkan uang masuk. Oke. Untuk di Kota Malang, tapi kita juga bisa membuat maintenance bahwa Kota Malang ini kota yang ramah kepada mereka. Betul. Kota yang siap menerima mereka. Betul. Dan memperhatikan mereka juga. Nah, anak-anak mereka yang mereka kirim ke sini. Betul. Itu artinya
termasuk kita berpikir soal estetika Kota Malang, keindahan Kota Malang, Van Java kata orang Belanda kan Malang ini kan. Ya tentu kita ingin pastikan itu. Maka saya berpikir sudah tidak ada lagi tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir. Nggak ada. Saya berpikir untuk menggandeng itu kerjasama itu dengan Jepang. Saya pernah bertemu dengan kawan-kawan dari Jepang tentang bagaimana 3 kepala daerah di Malang kalau bisa duduk bersama. Dan bisa menyediakan lahan paling tidak 15 tahun untuk dilakukan Memorandum of Understanding. Siap. Dan seluruh sampah itu dikelola dengan baik. Abunya bisa menjadi batu bata. Itu keren. Itu keren gitu loh. Jepang emang keren. Nah, ya kan? Dalam hal ini, ya. Dan itu sudah diterapkan itu di Jakarta itu. Sudah diterapkan juga. Artinya kita ini kan teman-teman yang real estate dan seterusnya, itu kadang sampah tidak bisa digeser dan seterusnya. Ini kan menjadi persoalan gitu kan. Mau dibeli seberapa pun susah, carilah pengganti tanahnya. Susah lagi cari pengganti. Kita jalan juga, kita bertemu dengan baunya sampah dan seterusnya. Ini cukup mengganggu. Ini bukan Malang yang kita idealkan dari dulu kan. Betul. Nah soal pembangunan, IMB dan seterusnya terhadap bangunan-bangunan yang potensial itu mengganggu cakar ayam ya, cakar ayam itu kan banyak mengganggu pembangunan gorong-gorong itu. Itu kan potensi itu luar biasa. Genangan air yang tidak begitu cepat segera diambil, bagaimana tidak menggenang, tidak jatuh ke dataran yang rendah terus itu sehingga meluap dan seterusnya. Itu yang mencoba kita pikirkan bersama dan tentu mendengarkan aspirasi, masukan tokoh aktivis di Kota Malang gitu loh. Bung, terima kasih. Kita tidak sadar hampir 2 jam dan saya harus habis setelah ini ada kegiatan. Sudah pas waktunya, kayaknya saya telat menghadiri acara seminar, Bung. Senang jujur, ini nggak sadar kan tadi saya bilang 30 menitnya. Terima kasih ngobrol sama Bung Aziz ini. Benar-benar banyak ilmu, banyak knowledge yang ya, saya pribadi merasa banyak hal. Jadi mudah-mudahan juga buat teman-teman Victorian bisa sangat saya yakin bisa punya insight buat mereka semua. Amin. Sebelum saya akhiri, biasanya kebiasaan saya kasih satu caption atau apa kata-kata atau kata-kata. Ini sudah telat nih. Kata-kata untuk para pemirsa, baik anak muda atau mungkin warga Kota Malang, konteks maju atau konteks secara pribadi. Oke. Jadi moto hidup. Ya. Untuk mencapai kemajuan itu tidak bisa dengan diam, apalagi istirahat terlalu lama, titik 2 tidur. Kemajuan itu hanya bisa dijemput dengan pikiran-pikiran maju yang segar, penuh kebaruan. Untuk itu progresivitas di dalam kehidupan itu menjadi niscaya. Itu caption. Terima kasih Victorian semuanya. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sukses, salam luar biasa dan sehat semua buat kita semuanya. Thank you.